Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang kita sudah sampai pada halaman 134. Subtema yang ketiga, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pembelajaran yang pertama. Untuk pembahasan yang lain, bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan playlist, pembahasan akan bisa dilihat secara urut dan runtut, ya, dari mulai awal sampai akhir. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi, silakan dicek ya di kolom deskripsi. Oke, kita akan bahas ini. Subtematika pengaruh kalor terhadap kehidupan. Ini saya pakai warna merah saja. Oke. Di suatu sore, ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur. Dan Lani baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Lani menghampiri ibunya di dapur untuk memberikan bantuan. Wah, aroma masakannya wangi sekali. Bu, ibu sedang memasak apa? Wah, kayak Pak Ali ya, hobinya masak. Nanti kamu juga tahu, ini masakan baru ibu. Kemarin ibu menonton acara memasak di televisi. Ibu sedang mencoba salah satu resep yang diajarkan di acara tersebut. Kamu pasti suka. Wah, aku jadi penasaran. Hebat juga ibu bisa belajar masak dari televisi. Berarti aku juga bisa ya. Televisi itu merupakan salah satu media elektronik yang paling banyak ditonton masyarakat kita kan. Ada banyak informasi yang bisa diperoleh dari televisi, termasuk informasi tentang memasak ini. Selain televisi, sekarang ada internet yang menyediakan berbagai informasi melalui situs-situsnya. Yuk, bantu ibu memasak. Tolong ambilkan spatula kayu itu untuk mengaduk sayuran yang sudah ibu masukkan ke dalam masakan ibu tadi. Ya nih. Baik bu. Ngomong-ngomong, mengapa tidak memakai sendok sayur yang biasa kita pakai untuk mengambil sayur dari panci untuk mengaduk bu? Tahukah kamu sendok sayur yang biasa kita pakai itu terbuat dari bahan apa? Coba bandingkan dengan spatula kayu itu. Apakah keduanya terbuat dari bahan yang sama? Sendok sayur itu terbuat dari logam dan spatula itu terbuat dari kayu. Lalu, manakah yang menurut Lani akan mudah panas bila bersentuhan dengan kuah sayur yang mendidih di panci itu? Sendok sayur dari logam itu atau spatula kayu? Saya tahu bu. Tentu saja sendok sayur dari logam lebih mudah panas. Ya, saya tahu mengapa. Sendok logam ini mengenai kuah panas. Panas dari kuah itu akan dialirkan melalui sendok logam itu sehingga ikut panas. Itu konduksi kan? Ya betul. Jadi apabila kita ada sayur panas, dimasukkan sendok yang terbuat dari logam, ya, maka panas akan menjalar. Ya, di sini sayurnya panas ya, karena dipanaskan dari api. Ya, ini panas akan menjalar ke sana akhirnya sampai ke tangan kita. Ya, tangan kita juga jadi ikut panas nanti. Ya, tetapi kalau ini terbuat dari spatula kayu atau sotel kayu, ya, itu tidak mudah merambat. Kamu mengamati dengan baik Lani. Jadi, mana yang akan kamu pakai untuk mengaduk sayur itu? Spatula kayu atau sendok sayur logam? Bu, tentu saja spatula kayu akan saya pakai agar tanganku tidak kepanasan. Terima kasih sudah mengingatkanku bu. Sama-sama nak. Ini pentingnya kita memahami ilmu pengetahuan alam. Akhirnya kita tahu harus berbuat apa. Ya, misalnya masak pakai spatula kayu atau yang terbuat dari logam. Kalau masakannya itu panas, ya spatula kayu itu lebih bagus karena tidak mengantarkan panas atau mengantarkan panas yang buruk. Ya, masih ingatkah kamu mengenai perpindahan panas dan kalor dengan cara konduksi? Perpindahan panas dengan cara ini memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda lain. Ingatkah kamu bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju yang lebih dingin? Ada perantara panas yang dapat mengantarkan panas dengan baik, ada yang tidak. Ada yang konduktor, ada yang isolator. Ada konduktor, ada isolator.
Oke. Lalu memilih benda yang terbuat dari bahan kayu untuk mengaduk kuah panas. Karena ia tidak ingin tangannya kepanasan. Di sekitar kita terdapat banyak bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik dan ada juga yang tidak mengantarkan panas dengan baik. Bacalah bacaan berikut ini dengan saksama. Ya, salah satu sumber bacaan berikut berasal dari buku elektronik, yaitu buku yang dimuat secara digital. Untuk melihat isinya diperlukan jaringan internet dan alat elektronik seperti telepon genggam atau komputer pribadi. Oleh karenanya, buku elektronik menjadi salah satu media elektronik yang juga sering digunakan oleh masyarakat modern. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat mengantarkan panas dan benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan mengantarkan panas dengan baik, ada pula yang tidak dapat mengantarkan panas. Bahkan yang dapat mengantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Dan bahan yang tidak dapat mengantarkan panas dengan baik disebut isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat mengantarkan panas dengan bahan semikonduktor. Ya, ada bahan yang sedikit dapat mengantarkan panas yang disebut dengan semikonduktor, agak konduktor. Semi itu agak, bisa dibaca agak ya, agak konduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Ya, panci, wajan penggorengan dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Ya, karena harganya murah. Ya, besi, aluminium, dan tembaga ini banyak. Kalau terbuat dari emas mahal. Ya, bukan berarti tidak bisa. Bahan yang tidak dapat mengantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Ada centong, bakul, cempal, atau lap. Ini adalah bahan-bahan yang dari isolator. Jadi kalau kita mengangkat panci panas, bisa menggunakan cempal seperti ini atau lap. Ya, untuk mengisolasi panas agar tidak nyampe ke tangan kita. Penggunaan bahan konduktor dan isolator ya dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar di bawah ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor bawahnya sini agar panas dari api cepat ya terserap masuk ke sini. Jadi harus konduktor. Ada yang berfungsi sebagai isolator, bagian pegangannya agar tangan kita tidak panas waktu memegang. Pada gambar tersebut terdapat bahwa penggunaan bahan isolator, dan ini tutupnya ya, terbuat dari isolator juga. Kalau kita membuka tutupnya biar tangan kita nggak panas. Ya, pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai agar tidak kepanasan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Gitu loh ya. Perhatikan dengan seksama bacaan di atas dan kamu akan menemukan beberapa kata yang dicetak miring. Tuliskan kata-kata tersebut dalam tabel berikut, lalu carilah artinya dengan menggunakan kamus ya. Buat paling sedikit 2 kalimat dengan menggunakan kata tersebut, menggunakan kalimat lengkap dan kata baku. Ya, di sini sudah dicarikan ya. Oke, kata-katanya apa? Bahan. Ya, artinya apa? Kita akan membuka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa secara online juga, ya. Nah, KBBI Indonesia. Coba apa arti dari kata bahan? Nah, bahan kita cari di sini. Pecahan kayu yang terbuang ketika menanah bahan
Ya, barang yang dibuat menjadi satu benda, ini lebih cocok ya. Barang yang akan dibuat menjadi suatu benda tertentu. Ya. Barang yang akan dibuat menjadi suatu benda tertentu. Nah, pegangan panci atau panci dula panci dibuat dari bahan konduktor. Ya, pegangan panci dibuat dari bahan isolator. Nah, seperti ini. Menghantar, coba. Menghantar ini menyalurkan ya artinya. Coba kalau dari sini menghantar. Ya, meletakkan di tanah dengan sembarang letak, menggeletakkan, membawa ke. Nah, ini cocok. Meneruskan, menghantarkan, menyalurkan. Nah, ini lebih cocok menyalurkan ya untuk konteks panas ini, menyalurkan. Menyalurkan. Ya. Besi bisa menghantar panas dengan baik. Bisa menghantar panas ya dengan baik. Kayu tidak bisa menghantar panas dengan baik. Dengan baik. Ya. Konduktor itu zat yang bisa menghantarkan panas dalam konteks ini ya, atau listrik. Ya, bahan atau benda yang bisa menghantarkan panas atau listrik. Tergantung konduktor apa. Nah, untuk hal ini konduktor itu penghantar sebenarnya ya. Bisa dicari di sini. Konduktor ini penghantar. Benda atau bahan penghantar panas atau listrik atau suara. Nah, bisa juga suara ya, konduktor suara. Oke. Intinya konduktor itu penghantar. Ya, konduktor besi adalah konduktor panas yang baik. Jangan besi terus ya, tembaga sekarang ganti atau aluminium. Aluminium atau besi aja deh. Yang lebih mudah ya. Konduktor atau tembaga adalah konduktor panas yang baik. Tembaga juga konduktor listrik yang baik. Nah, isolator tidak bisa menghantarkan, kebalikannya ya, benda yang tidak bisa menghantar ya, panas atau listrik ya. Misalnya kayu adalah isolator panas. Kayu
juga isolator listrik. Nah, semikonduktor artinya ini menghantarkannya tidak bagus, semikonduktor ya. Semikonduktor, materi yang mempunyai daya hantar listrik setara dengan konduktor dan isolator. Alat yang bekerja seperti tabung elektron mempunyai daya hantar antara konduktor dan isolator. Antara ya, materi yang mempunyai daya hantar listrik antara konduktor dan isolator. Materi yang memiliki sifat ya, antara konduktor dan isolator. Misalnya silikon adalah semikonduktor listrik. Semikonduktor listrik. Ya. Kemudian kalau semikonduktor panas menghantarkan tapi enggak bagus, gerabah ya. Kita biasanya ada kuali ya. Kuali itu sebenarnya kemampuan konduksinya enggak bagus. Ya. Silikon, selain silikon ada juga germanium. Ya. Kuali yang tebal ya, juga semikonduktor adalah semikonduktor panas ya. Panas ya. Bisa dipakai untuk memasak, cuman ya nggak efisien ya. Nah, kalau silikon ya, tulisannya silikon ini biasa digunakan untuk pembuatan ini ya prosesor atau semikonduktor ini untuk IC. Nah, kemudian transistor, mau bilang transistor aja lupa. Biasa digunakan transistor yang sangat banyak ini jadilah IC. IC yang kompleks jadilah prosesor. Alat itu benda yang bisa membantu pekerjaan mungkin ya. Alat. Benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Nah, misalnya setrika adalah alat untuk merapikan pakaian ya. Setrika ya, adalah alat untuk merapikan pakaian atau melicinkan pakaian. Kusut. Nah, kita pakai warna lain. Misalnya wajan adalah alat untuk menggoreng. Wajan adalah alat untuk menggoreng. Nah, biar mudah dilihatnya saya tulis pakai warna lain. Berdasarkan bacaan di atas tentukan hal-hal penting dari setiap paragraf bacaan, tuliskan dalam bentuk kalimat pada tabel. Hal-hal penting ya. Coba paragraf ke-1, hal penting apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan ini ya. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan ya, ada konduktor, isolator dan semikonduktor ya.
terdapat banyak benda dengan berbagai macam pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Ya, pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut, ini penting. Ya, sehingga kita harus memahami konduktor, isolator dan semikonduktor. Ya. Ada banyak bahan di sekitar kita, dan pemilihan bahan memperhatikan sifat bahan tersebut. Ya. Yang kedua, coba paragraf 2. Bahan konduktor sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahan konduktor dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Itu bagian pentingnya. Bahan konduktor dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, paragraf ketiga, ini tadi kedua, ini yang pertama. Yang ketiga adalah isolator, bahan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini penggunaan konduktor dan isolator secara bersamaan. Bahan konduktor dan isolator secara bersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan lagi. Perhatikan hasil pekerjaanmu kepada teman sebangkumu. Lihatlah persamaan dan perbedaannya. Kamu juga dapat mendiskusikan alasanmu memilih kalimat penting setiap paragraf. Apakah kalimat yang kamu buat mewakili pokok pikiran pada paragraf tersebut? Dan menggunakan hal-hal penting yang kamu tuliskan dalam bentuk kalimat di atas, kamu dapat menjelaskan pemahamanmu terhadap bacaan. Gunakan diagram di bawah ini untuk menjelaskannya. Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan dan tuliskanlah di dalam setiap kotak yang tersedia satu kotak mewakili satu paragraf. Bahan konduktor dan isolator. Yang pertama adalah pokok pikirannya adalah pemilihan bahan. Ya, gunakan diagram bawah ini untuk menjelaskan. Tentukan pokok pikiran setiap paragraf dari bacaan, tuliskanlah setiap kotak ada bahan konduktor dan isolator. Isolator, ini paragraf pertama ya, isolator dan semikonduktor. Pada intinya itu. Paragraf kedua adalah bahan konduktor dalam kehidupan sehari-hari. Konduktor menghantar panas, cocok untuk alat masak. Alat masak ya, alat untuk contoh untuk langsung aja alatnya ya, panci, wajan ya, wajan. Nah, ini cocok ya. Ada isolator ya,
Dia bukan pengantar panas. Cocok untuk spatula atau sutil. Ya, orang Jawa bacanya sutil, nah, gitu ya, pakai T bukan T, sutil, ya, atau pegangan panci, pegangan setrika. Nah, terus kemudian ada bahan gabungan antara konduktor dan isolator, ya, antara konduktor dan isolator. Ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, ini paragraf keempat. Ya, misalnya pancinya terbuat dari konduktor, ya, panci terbuat dari konduktor, tapi pegangannya terbuat dari bahan isolator. Oke. Ceritakanlah diagram yang kamu buat di atas dalam sebuah kelompok yang terdiri atas paling banyak 4 orang. Jelaskan pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan suara, intonasi, dan lafal yang jelas. Mintalah tanggapan dari temanmu dan lakukanlah diskusi ketika ada pertanyaan dalam kelompokmu. Ayo mengamati. Berdasarkan bacaan di atas, kamu tahu bahwa banyak benda di sekitar kita yang memiliki kemampuan menghantar panas yang berbeda. Bagaimana cara untuk mengetahui kemampuan menghantar panas benda? Berikut ini adalah kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk menyelidiki kemampuan menghantarkan panas pada bahan yang berbeda-beda. Lakukanlah kegiatan ini dalam kelompok. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, lalu ikutilah langkah kegiatannya. Amati dan catat setiap perubahan yang terjadi. Alat dan bahan batang besi yang panjangnya lebih kurang 50 cm ini, batang tembaga yang panjangnya lebih kurang 50 cm ini, sumpit bambu yang ujungnya diikat dengan karet gelang ini, sumpit dari bahan plastik yang ujungnya diikat dengan karet gelang ini, bahan lain untuk memegang benda panas, ya. Lilin korek api. Langkah-langkah: bakarlah besi di atas lilin yang telah dinyalakan dengan korek api. Peganglah ujung besi dengan tanganmu. Bila kamu merasakan panas, segera pindahkan besi dari nyala api. Untuk membuktikan bahwa ini konduktor, ya. Peganglah batang besi dengan menggunakan sumpit bambu. Ya. Letakkan kembali ujung besi di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? Catat mengapa demikian. Ya. Yang dirasakan tidak merasa panas. Mengapa demikian? Karena sumpit terbuat dari bahan isolator. Bahan isolator. Ambil dan letakkan batang tembaga di atas nyala lilin. Bila terasa panas, pindahkan dari nyala api. Lapislah tembaga dengan kayu pada bagian ujung yang kamu pegang. Letakkan kembali batang tembaga di atas nyala lilin. Apakah kamu merasakan yang kamu rasakan? Tidak terasa panas lagi. Mengapa demikian? Karena kayu adalah bahan isolator. Bahan isolator. Lakukanlah kegiatan yang sama. Kali ini diganti dengan sumpit bambu dengan sumpit bahan plastik. Catat apa yang kamu rasakan, sama, ya. Ganti sumpit sama, ya, sama. Artinya sama-sama tidak merasa panas, ya, tidak merasa panas. Ganti sumpit dengan bahan plastik,
Berarti ganti sumpit berbahan plastik dengan bahan kain yang biasa digunakan untuk memegang benda panas di dapur, untuk memegang besi dan tembaga yang telah dipanaskan di atas api lilin. Catat yang kamu lihat dan rasakan, tidak terasa panas. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan kegiatan di atas. Apakah yang terjadi saat kamu memegangi batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu, ya, tidak terasa panas? Ya. Mengapa demikian? Karena sumpit terbuat dari bahan isolator. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Ya, tidak terasa panas juga. Mengapa demikian? Karena plastik adalah bahan isolator. Apa yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Ya, tidak terasa panas. Ya. Mengapa demikian? Karena kain adalah terbuat dari bahan isolator gitu ya. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Batang besi dan batang tembaga. Pada percobaan di atas, bahan apakah yang berfungsi sebagai isolator? Kayu dan plastik. Sebutkan paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator. Bahan lain karet, ya, keramik, ini isolator juga. Terus terbuat dari beton, ini juga isolator atau konduktor yang buruk, ya. Beton panas ya. Beton panas maksudnya kayak konkrit. Konkrit itu kayak semen gitu loh. Atau tanah gitu aja deh, tanah. Karet, keramik, tanah. Ini adalah bahan isolator udara. Itu. Karena keramik dan tanah itu mirip ya. Keramik itu bagian dari tanah. Tuliskanlah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan percobaan di atas. Di alam ada gitu aja, ada bahan konduktor dan isolator. Kita akan membuat barang, ya. Kita saat membuat barang gitu ya, saat membuat barang harus memilih ya bahan yang sesuai dengan tujuan dibuatnya barang tersebut. Barang tersebut. Ya. Kesimpulanku, ya. Kita
harus memahami ya sifat-sifat ya fisika dari atau sifat-sifat fisik ya dari benda-benda di sekitar kita. Di sekitar kita. Agar dalam membuat sesuatu alat ya, membuat alat atau membuat suatu alat gitu aja, suatu alat kita bisa memilih bahan yang tepat sesuai tujuan dibuatnya alat tersebut. Misalnya panci terbuat dari logam, sedangkan pegangannya terbuat dari plastik atau terbuat dari kayu atau bahan lain yang itu adalah isolator. Apa saja hal menarik yang kamu lihat pada bagian pembelajaran kali ini? Kita memahami ya, kita bisa memahami sifat fisik benda ya, sifat-sifat fisik ya, sifat-sifat fisika benda dan ya tahu dan manfaatnya. Adakah benda hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih dalam? Ya, pemanfaatan lain apa saja? Ya. Yang bisa kita dapatkan dari pemahaman ini. Nah, ini menarik ya. Bisa dipakai untuk apa lagi ya? Nah, gitu. Bagaimana usahamu untuk memenuhi rasa ingin tahumu terhadap topik pembelajaran kali ini? Membaca lebih banyak. Lebih banyak dari berbagai sumber. Bersama dengan orang tuamu, buatlah daftar barang di rumah sesuai dengan sifat antaranya. Manakah yang lebih banyak, mengapa? Nah, dibikin ya. Ini tugas bersama orang tua. Kita akan lanjutkan lagi nanti di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.